video pendek terkait donor darah. Simak video ini lebih lanjut. Telah terjadi kecelakaan di Jalan Gempol pukul 11 WITA. Korban mengalami patah tulang disertai pendarahan yang hebat, sehingga warga setempat segera membawa korban ke rumah sakit terdekat. Dengan keluarga pasien atas nama Dinda, Ya, saya Sus. Jadi gimana keadaan saudara saya? pasien mengalami patah tulang terbuka dengan pendarahan yang hebat, sehingga dokter menyarankan untuk dilakukan operasi secepatnya. Untuk pihak keluarga menyiapkan pendonor darah, karena dari pihak RS sudah menghubungi PMI dan hanya mendapatkan 2 kantong darah, sedangkan pasien membutuhkan 4 kantong darah. Ya Sus, nanti saya akan carikan pendonornya dari keluarga saya Sus ya. Nanti saya hubungi. Ya baik, permisi ya. Ya, mari Sus. Permisi, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Bagaimana dari keluarga pasien sudah mendapatkan pendonor? Belum Sus, soalnya saya takut. Badan saya kan udah bagus. Saya donornya juga hari ini aja. Nanti kalau nggak donor, badan saya gendutan. Gak gitu Ibu. Jadi donor darah itu nggak menyebabkan berat badan Ibu meningkat. Ilustrasi yang kami tampilkan tadi merupakan salah satu asumsi yang sering kita jumpai di masyarakat. Donor darah tidak menyebabkan berat badan meningkat. Namun, apa sih manfaat dari donor darah? Salah satu manfaat donor darah yaitu dapat membakar kalori. Jadi, bagi si pendonor tidak usah takut berat badannya meningkat. Manfaat lain dari donor darah dapat mengurangi resiko terkena penyakit jantung dan dapat mempercepat regenerasi sel darah, sehingga tubuh akan terpacu untuk memproduksi sel darah merah yang baru. Selain itu, bagi si pendonor, kesehatannya akan selalu terpantau, karena sebelum melakukan donor darah akan dilakukan pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan uji saring darah terhadap infeksi yang dapat ditularkan melalui darah. Donor darah tidak hanya membantu orang yang membutuhkan darah saja, namun donor darah juga sangat bermanfaat bagi kesehatan si pendonor loh. Sayangnya donor darah tidak dapat dilakukan oleh semua orang. Apa saja sih syarat donor darah? Yuk kita simak videonya. Jadi, syarat donor darah yang pertama harus berusia 17 tahun sampai 60 tahun. Yang kedua, memiliki tekanan darah yang normal 120/80. Yang ketiga, memiliki denyut nadi yang normal tidak lebih dari 100 kali per menit. Yang keempat, memiliki kadar hemoglobin 12 gram per desiliter. Yang kelima, tidak kecanduan alkohol dan juga obat-obatan terlarang. Yang keenam, minimal berat badan 45 kg. Yang ketujuh, untuk wanita tidak sedang menstruasi dan juga tidak sedang mengandung. Nah, bagi pendonor yang lainnya tidak memiliki penyakit yang berisiko tinggi seperti penyakit HIV atau AIDS, penyakit diabetes, penyakit anemia, penyakit kulit vena atau pembuluh darah balik. Nah, selain syarat dan manfaat dari donor darah, ada juga loh jenis pendonor darah. Pendonor darah terbagi atas 3 jenis. Ya, donor sukarela merupakan seseorang yang mendonorkan darahnya secara sukarela tanpa mengetahui untuk siapa darah tersebut. Donor keluarga atau pengganti yaitu mereka yang mendonorkan darahnya atas dasar permintaan pihak luar, misal keluarga atau kerabat terdekat. Donor bayaran yaitu seseorang yang mendonorkan darahnya dengan mendapat bayaran atau keuntungan lainnya. Siapa saja sih yang dapat menerima transfusi darah? Pertama, orang yang mengalami pendarahan yang hebat, biasanya karena operasi, persalinan, dan kecelakaan serius. Kedua, mengidap penyakit yang dapat mempengaruhi cara kerja sel darah merah, biasanya penyakit sel sabit atau thalassemia. Nah, kalian sudah tahu kan kondisi bagaimana yang dapat menerima transfusi darah? Kira-kira apa ya efek dari donor darah ini? Di antaranya pendonor akan merasakan pusing, sakit kepala, mual, muntah. Namun, tidak usah khawatir. Ada beberapa tips yang dapat dilakukan setelah selesai donor darah. Membatasi aktivitas fisik selama 5 jam, melepaskan plester 4-5 jam setelah selesai donor darah, tidak berdiri terlalu lama, tidak merokok selama 2 jam, banyak meminum air mineral, mengonsumsi makanan tinggi vitamin, zat besi, dan asam folat. Masih ragu donor darah? Yuk donor darah, setetes darah kalian menyelamatkan nyawa mereka. Baik, dari video nomor 7 tadi ada beberapa mungkin yang dari segi kualitas suara, bahkan ada yang suaranya enak banget didengar dari beberapa orang yang tadi tampil.
yang jadi agak sedikit kurangnya ya, itu terutama tentang materi. Jadi pada saat adik-adik nyari materi, kami sarankan kalau nyari di Google jangan hanya satu referensi, karena ada beberapa tadi seperti pendonor darah pengganti bisa lewat dibayar gitu. Aslinya kita donor darah pengganti pun nggak bayar, cuman memang namanya di lapangan ada yang melakukan itu. Justru kita menghilangkan itu. Kalau di kampanyenya justru diisi ini, justru melegalkan jadinya. Jadi tolong di hal-hal seperti ini diperbaikilah gitu. Kita harusnya meluruskan hal-hal yang negatif dengan kampanye, bukan justru nambah melegalkan, memperkuat hal negatif. Mungkin itu saja dari kakak. Makasih.